Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu. Oke. Sebelumnya Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana, semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan di sini Alisa selalu mengingatkan yang namanya rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Oke. Sebelumnya Alisa sudah menyediakan 3 kartu ya di sini, dan tema kartunya kali ini, apakah orang yang Anda cintai di luar sana ya bisa merasakan kesedihan atau kegembiraan atau perasaan kalian saat ini gitu. Apakah ada koneksi ya kalian dengan dia, soal perasaan di sini ya, soal emosional di sini. Oke. Sebelum memilih kartunya, silakan berdoa dulu ya dengan keyakinan kalian masing-masing ya, kartu mana yang akan dipilih. Apakah di file 1 ada gelang? Alisa buka saja kartunya ya. Mungkin dengan dibuka kalian lebih bisa ini ya. Di file 2 ada jantung ya. Di file 3 ada siung. Oke, silakan dipilih. Silakan memakai intuisi ya sebelum memilih. Alisa selalu mengingatkan berdoa ya. Kita serahkan kembali kepada Tuhan ya yang menentukan di sini. Ini hanyalah sebuah readingan, apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya setiap perkataan Alisa di sini. Dan Alisa juga minta maaf jika dalam readingan ada penempatan kata yang tidak tepat atau yang tidak sopan, tolong maafkan Alisa ya. Oke, dibantu. Alisa akan mulai dengan file yang nomor 1 dengan lambang gelang ya. Apakah dia merasakan apa yang kalian rasakan di sini? Oke. Diingat ya untuk yang memilih jantung di file 2 dan siung di file 3. Oke. Sekarang Alisa akan ke file yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Sebelumnya Alisa akan menshuffle kartunya dulu. Sesuai dengan tema di sini ya, apakah dia merasakan juga gitu perasaan yang kalian alami di sini ya? Apakah ada koneksi emosional di antara kalian dan dia? Oke, ada kartu The Lover. Ada kartu The Love ya. White ya. Alisa masih menshuffle kartunya biar Alisa nanti jelaskan sekalian di sini. Oke, sudah.
sesuai dengan tema ya. Apakah dia merasakan apa yang kalian rasakan di sini? Kerinduan ya, di antara rasa rindu ya, bimbang, sedih, ada juga perasaan kecewa yang kalian alami di sini ya. Mungkin apa yang kalian harapkan gitu ya untuk suatu perubahan dalam hubungan kalian di sini belum terlihat ya. Kalian sepertinya sudah lelah sih menunggu ya, sudah lelah menunggu, sudah lelah di dalam suatu penantian, melepaskan juga sulit ya, mau maju juga digantung seperti ini ya, yang Alisa lihat untuk kalian yang memilih file nomor 1 ya. Yang Alisa rasakan di sini lebih berasa nyeseknya. Apakah benar seperti itu ya? Energi kalian ini berat banget gitu loh. Pertemuan pun akhirnya tertunda. Yang di sini Alisa lihat ya. Hubungan pun gantung juga ada di sini. Nah, di sebagian ya yang sedang bermasalah. Sekarang Alisa ingin mengatakan ya, setiap readingan Alisa, tempatkan diri kalian di mana ya. Karena di sini pasti banyak energi dan tentu ini tidak akan resonate untuk semuanya. Ya, Alisa kasih tahu dulu ya. Lihat dari posisi kalian yang bermasalah atau posisi kalian yang tidak bermasalah. Ya, pasti akan Alisa kupas di sini, dua-duanya juga akan ada di sini untuk yang tidak bermasalah dan untuk yang ini ya, untuk yang tidak bermasalah gitu ya. Oke. Di sini lebih terlihat kalian di sini merasa dalam kebingungan gitu ya, karena perasaan kalian tuh besar sama dia gitu ya, cinta kalian tuh besar sama dia, harapan juga gitu, karena hubungan ini juga berjalan sudah lama yang Alisa lihat ya, dan itu cukup membuat kalian tuh sulit untuk meninggalkan dia. Mau maju kalian salah ya, karena ada dalam posisi yang dibilang tidak ini ya, tidak menentu ya, dibilang masih hubungan kalian juga kayaknya kok nggak ada ini gitu ya, kok nggak ada komunikasi, lagi jeda gitu yang lagi bermasalah ini. Oke. Apakah dia merasakan juga gitu apa yang kalian rasakan di sini? Oke. Yang Alisa lihat, dia tahu sebenarnya perasaan kalian ya, karena dia tahu penyebab dari kegelisahan kalian, dari emosional kalian yang tidak stabil saat ini, itu dia tahu banget gitu loh. Bahkan mungkin ada juga gitu loh yang di bagian dari file 1 ya, kalian berhubungan dengan seseorang yang memang dibilang egonya besar gitu, bisa bikin masalah tetapi tidak mau menyelesaikan masalah itu dulu, main pergi aja tanpa memberikan suatu keputusan ya, main blokiran, meninggalkan kalian dalam situasi yang tidak ini ya, dibilang putus juga tidak, dibilang masih juga tidak ya. Ada juga yang sengaja melakukan itu gitu loh, dia tahu gitu loh, dan ingin benar-benar bikin kalian kesel juga gitu.
dengan sikap dia yang seperti ini. Tapi Alisa lihat kalian cukup sabar banget ya, kalian sabar banget dalam menghadapi rasa sakit ini yang dia berikan kepada kalian ya, karena perasaan sayang tadi itu, perasaan cinta kalian terlalu besar sama dia ya. Nah, di sini kalian akan dapat kok nanti pada waktunya gitu ya, atas kesabaran kalian ya, atas toleransi kalian di sini yang besar terhadap dia gitu ya, yang menghadapi dia yang memang benar-benar sudah bikin kalian sakit gitu ya, yang bikin perasaan kalian tidak menentu. Dan di sini akan ada suatu kebahagiaan nantinya kepada kalian gitu ya. Ya, energi kemarahan ini kan berasal dari dia ya, yang disalurkan ke kalian di sini ya, yang Alisa lihat. Nah, tapi kalian tetap sabar, tetap bijaksana menghadapi walaupun kalian sudah disakiti di sini ya. Kalian tetap sabar. Nah, di sini kalian mendapatkan yang terbaik di sini ya, dari sisi kehidupan. Kita lihat dari sisi kehidupan, bukan dari sisi hanya satu sisi, maksudnya Alisa ya, hanya dari satu sisi cinta gitu ya. Mungkin saja kalian akan mendapatkan orang baru ya, semesta akan memberikan kalian kemakmuran ya, entah itu secara kesehatan juga dikasih, rezeki juga dikasih ya. Karena setiap rasa sakit yang kalian alami dari seseorang ya, atau dari orang yang kalian cintai itu, jika kalian bisa menghadapinya gitu ya, karena tidak ada sesuatu yang memang terjadi tanpa kehendak yang Maha Kuasa. Pasti ada tujuan tertentu ya, dan pasti ada hadiah tertentu dari buah kesabaran itu ya. Entah dia akan kembali baik dengan kalian ya, intinya semesta akan memberikan yang terbaik untuk kalian di sini ya. Setelah kalian di sini intinya mau mengalah ya, walaupun kalian disakiti, kalian tetap mengalah di sini. Apakah mengalah dengan bertahan? Tidak semua mengalah itu bertahan ya. Mengalah juga bisa pergi, karena pergi bukan suatu ini ya, bukan suatu kerugian ya. Kalau kita dalam posisi yang tidak baik ya, dalam hubungan yang toksik gitu, kalau kita pergi, kita kan sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya, menyelamatkan energi kita sendiri juga gitu, dari yang tadinya penuh dengan ketidakbaikan ya. Dia sendiri sebenarnya tahu gitu apa yang kalian rasakan di sini, dia tahu. Malah ada yang sengaja di sini ya, bikin kalian marah, bikin kalian jengkel gitu. Ada di sini, dan ada juga pengujian sebuah kesetiaan di sini ya. Hati-hati yang untuk memilih file nomor 1. Ada juga kalian diuji di sini oleh pasangan kalian ya. Tidak semuanya di file 1 berakhir dengan ini ya, Alisa lihat ya, berakhir dengan meninggalkan ya. Karena kalau energi meninggalkan gitu ya, itu gampang gitu. Yang lebih banyak Alisa lihat kalian masih bertahan di sini ya. Seberapa orang juga ada yang meninggalkan ya, meninggalkan dan sudah menemukan jalan terbaik dari sisi kehidupan mereka ya, kehidupan kalian gitu loh di sini. Maaf, meninggalkan dan memutuskan untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kebahagiaan mereka ya, untuk mendapatkan yang lebih baik
ya di sini ya, mendapatkan kebahagiaan atau suatu komitmen yang lebih dengan orang lain. Ada di sini di file 1. Mungkin kalian sudah merasa lelah gitu dengan seseorang yang kalian tuju di sini. Ya, semesta akan menyertai kalian di sini dengan kepergian kalian ya, dengan keputusan kalian yang berani gini ya, meninggalkan sesuatu yang memang sudah nggak ada manfaatnya untuk kalian. Kalian tahu, maaf, sekali lagi Alisa ingatkan, tempatkan di posisi kalian masing-masing readingan Alisa ini, karena tidak semua yang menonton readingan Alisa ini akan cocok ya dengan kondisi hati kalian, dengan situasi kalian saat ini. Bisa saja yang menonton video ini lagi happy fun, nah, berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Oke, ada juga yang mendapat pengujian ya dari orang yang kalian cintai ya. Dia bisa merasakan kalian kangen, rindu. Di sini kalian bisa merasakan ya, namun dia lebih memilih untuk diam ya, untuk diam dan membiarkan kalian berada dalam situasi yang tidak menentu ya. Terlihat lebih di sini kalian sempat gini ya, sempat salah paham di sini ya, sehingga sama-sama ego ya, sama-sama ego dan tidak mau mengalah gitu ya. Kalian juga sudah merasa kayak capek gitu, tapi nggak bisa meninggalkan, tetap bertahan. Ada juga kalian yang sedang lagi diuji ya, dia bisa kok merasakan semuanya, koneksi kalian. Nah, lebih banyak ya yang bertahan di sini di file nomor 1. Bagus ya, kalian tetap bertahan, tetap sabar gitu ya, selama itu bisa. Nah, ada pengujian ya untuk cinta kalian di sini. Makanya Alisa kan bilang, lihat dari posisi kalian masing-masing. Dia bisa merasakan. Ya, membuat perasaan kalian yang memang benar-benar dicampur aduk gitu ya. Kalian mampu bertahan kan? Nih. Kalian mampu bertahan karena hubungan ini sudah lama gitu. Nah, Alisa kan bilang akan ada hadiah dari semesta untuk kesabaran kalian, atau dianya yang akan berubah gitu ya, akan lebih baik gitu. Akan ada titik balik ya dari semua keresahan yang kalian alami di file nomor 1. Sama-sama gitu ya, dia juga merasakan perasaan yang sama dengan kalian. Kalau kalian ada yang menginginkan suatu pernikahan gitu ya, ini hanyalah sebuah sebuah pengujian dari dia gitu ya. Alisa kan sudah bilang ada yang diuji di file nomor 1. Sengaja perasaan kalian digantung, dibikin marah gitu. Ada yang seperti ini ya. Dan ada yang sebagian juga meninggalkan untuk mendapatkan komitmen yang lebih jelas di sini ya. Untuk mendapatkan seseorang yang memang benar-benar menerima kalian apa adanya ya, karena meninggalkan juga bukanlah suatu kerugian gitu, selama memang hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan gitu. Kalau masih bisa bertahan gitu, kenapa tidak gitu ya. Makanya Alisa kan selalu bilang berulang kali,
tempatkan di mana posisi kalian di sini. Ya. Karena pasti tidak akan sama. Dan pada intinya Alisa mengatakan di sini ya, untuk yang memilih file nomor 1, semesta akan merestui, akan membimbing kalian ya, apapun langkah yang kalian ambil selama itu masih niatnya dalam suatu kebaikan. Ya, digarisbawahi, dalam suatu kebaikan. Semesta akan memberikan yang terbaik untuk kalian di dalam hubungan ya. Seandainya kalian yang saat ini lagi dalam masalah gitu ya, jika kalian memang ingin masih bertahan, bertahanlah ya. Jika memang sudah dirasa tidak bisa dipertahankan begitu ya, kalian bisa mundur ya, bisa mundur untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, hubungan yang bahagia bersama dengan orang lain, kebahagiaan yang benar-benar yang kalian inginkan gitu ya. Alisa yakin di sini pasti ada yang mengalami seperti ini. Entah ini hubungan triparti gitu ya. Kalau memang gitu sudah tidak bisa dipertahankan gitu ya, apalagi triparti ya. Suatu niat yang baik meninggalkan ya. Nah, nanti akan dapat bimbingan, malah mendapat yang terbaik. Kan niatnya baik. Oke. Seperti itu. Alisa menjabarkan ya. Maaf jika ada perkataan Alisa yang tidak baik di dalam readingan atau tidak sopan. Alisa meminta maaf ya. Di sini bisa ada Gemini ya, zodiak Gemini, Cancer, ada Aquarius. Ya, semoga untuk yang memilih file nomor 1, apapun masalah yang kalian hadapi, semoga bisa diselesaikan dengan baik ya. Alisa yakin kalian bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik dan mendapatkan yang terbaik. Tetap berpikir positif ya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Cukup penjabaran Alisa untuk yang memilih file nomor 1. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Sesuai dengan tema ya. Di sini apakah dia merasakan apa yang kalian rasakan saat ini ya? Oke. Baik ya, Alisa masih shuffle kartunya.
Dia tahu ya, kalian sedang memikirkan dia di sini ya. Kalian sering ada perasaan curiga sama dia. Dia tahu dan paham banget itu ya. Kalian orang yang sensitif dan juga orang yang tidak bisa dibohongi, mudah dibohongi gitu. Jadi dia juga hati-hati sama kalian di sini. Ya. Oke. Dia tahu kalian lagi kesal, lagi marah sama dia tahu ini. Oke. Oke, Alisa akan bacakan ya di sini untuk yang memilih file nomor 2 ya. Di sini kalian ya lebih ini ya, yang Alisa lihat gitu. Perasaan kalian ke dia gitu ya, ada keraguan ya. Kalian kalau ngambeknya juga lumayan, yang Alisa lihat ke dianya ya. Dan dia juga tahu kalau kalian di sini paling nggak bisa gitu mendengar mungkin perkataan ya dari seseorang gitu ya. Kalau dia itu punya teman ya, mungkin teman curhatan atau apa gitu ya, kalian akan cari tahu semua itu ya. Dan kalian paling tidak suka gitu dia dekat dengan teman wanita kalau ini ditunjukkan kepada seorang maskulin yang di luar sana ya. Di sini juga kalau ditunjukkan untuk seorang ini ya, feminim, sama juga gitu. Dia tahu gitu, kalian tidak suka melihat dia dekat dengan lawan jenis intinya ya, yang berteman dekat dengan lawan jenis terlalu dekat gitu. Kalian nggak mau itu, dia tahu kok ya. Dan dia berusaha untuk menjaga batasan, berusaha untuk hati-hati, tidak ingin sebenarnya menyakiti hati kalian. Toh pada akhirnya kalian juga tahu ya, kalau dia itu masih suka berkomunikasi entah dengan orang lama ya, ini entah cuman hello gitu ya, cuman kalian tuh nggak terima gitu loh. Sudah, kalau memang sudah berakhir ya sudah gitu ya. Kalian berpikir seperti itu, sesimpel itu gitu ya. Cuman dianya sendiri masih nggak kayak ngasih pengertian kalau dia sudah nggak ada apa dengan dia gitu ya. Jadi dengan orang yang dia ajak bicara intinya ya, entah itu mantan atau siapa gitu, kalian paling nggak suka di sini hidup dia itu di dekat-dekat mantan gitu ya. Kalau bisa jauh gitu pikiran kalian ya, jangan sampai dekat gitu, apalagi komunikasi gitu, kalian nggak suka ya, karena kalian ini orangnya yang bisa dibilang nggak akan menyakiti kalau kalian nggak disakiti ya. Kalian nggak akan mencari gara-gara duluan ya. Tapi kalau kalian disakiti, wah, kalian bisa-bisa nggak memberikan ini ya, kesempatan gitu ya kepada orang yang kalian percaya. Kalau sampai berkhianat, dia tahu banget gini ya, perasaan di kalian yang protektif saat ini. Dia tahu apapun yang kalian rasakan, rasa cemburu, rasa kecemasan gitu ya, rasa jengkel yang kalian
alami saat ini dia tahu diamnya kalian seperti apa ya, karena kalian ingin dia itu berubah gitu ya, dari pola pikir, lebih bisa dewasa, lebih bisa menghargai kalian gitu. Dia tahu ya, kalian minta waktu gini untuk dilihat, artinya untuk diberikan cinta dan kasih sayang gitu. Dia sebenarnya juga merasakan itu, cuman untuk merubah dirinya sendiri dia itu juga butuh waktu gitu ya Der. Jadi dia sebenarnya tahu apa yang kalian mau gitu ya, entah itu punya waktu seminggu atau setidaknya ada pertemuan gitu ya, sebulan sekali ya, walaupun yang LDRan ya, walaupun tidak terlalu intens komunikasinya, intinya ada perhatian lah ke kaliannya gitu. Pikiran kalian seperti itu dia juga tahu, semua tahu. Cuman ya di sini dia ya di sini dia tidak bisa berubah begitu cepat gitu. Dia juga butuh proses untuk berubah ya, untuk mendamaikan situasi ini, untuk mengobati sakit hati kalian di sini ya. Dia juga butuh waktu ya. Dia juga ada yang dia juga fokuskan di sini ya, bukan cuman sekedar hubungan kalian aja yang Alisa lihat di sini, tapi dia juga fokus kepada urusan dia yang lain ya. Dia tidak memfokuskan satu urusan saja di sini ya. Tapi dia berusaha setidaknya di sini untuk tidak ini ya, tidak membuat kalian terluka gitu, tidak membuat kalian menunggu dalam komunikasi ya. Oke, dia berusaha untuk mengambil keputusan biar tidak menyakiti kalian di sini ya, dan mungkin meninggalkan, intinya ya, meninggalkan orang dari masa lalu dia ya. Dan di sini juga dia menginginkan suatu ini apa yang seperti momen ya, dimana kalian nanti bisa ketemu, dimana mungkin dia bisa memberikan waktu yang lebih kepada kalian gitu loh ya, yang kalian yang sedang kangen gitu dengan dia gitu. Dia berusaha, atau kalian yang tidak menginginkan dia dekat dari orang dengan orang masa lalunya, dia akan meninggalkan itu ya. Dia akan meninggalkan orang masa lalu, akan membunuh semua perasaan dia, intinya akan menyingkirkan apa yang membuat kalian sakit di sini ya. Dia akan mengadakan suatu perubahan, apa yang dia mau, apa yang kalian mau gitu ya dari dia tahu, dan dia akan berusaha membuat suatu perubahan untuk kalian ya, perubahan energi ya, walaupun bisa dibilang bagi dia ini aduh berat gitu ya, mungkin karena orang dari masa lalu itu juga sering connect dia atau ini ya, intinya masih ada di lingkupan dia gitu ya. Jadi kalian itu jealous ya, pastilah kalian jealous, itu wajar gitu. Alisa bisa mengerti gitu ya. Tapi dia akan membentuk suatu prinsip dalam diri dia, aku harus berakhir nih nyakitin dia gitu ya, akan membebaskan kalian dari rasa sakit itu ya. Dia butuh waktu. Jadi kalian tetap sabar di sini, karena nggak ada niat dia ya untuk menyakiti kalian di sini atau memanipulasi kalian di sini, nggak ada. Dia lebih kayak ingin menjaga, cuman di sini kan masalahnya dia harus butuh waktu juga ya, harus butuh waktu juga nih, masalah waktu ya. Dia harus membentuk karakter dia kembali gitu ya, dari orang-orang yang dulunya toksik sama dia gitu ya, yang masih kadang suka hadir ya tiba-tiba gitu di tengah-tengah hubungan kalian ini ya. Dan kalian sendiri merasa terusik banget dengan situasi ini, dia tahu itu ya. Jadi dia berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak kalian suka di sini ya. Itu untuk kalian ya, dia akan meninggalkan di sini. Oke, ada usaha untuk membuat kalian tidak
sakit, intinya ya, dia memberikan lebih ingin menyembuhkan perasaan dan luka hati kalian di sini ya. Oke, dia sudah mengambil keputusan itu. Jadi kalau saran Alisa di sini, kalian tetap sabar selama itu masih bisa kalian lakukan ya. Berikan kesempatan, karena setiap perubahan itu kan butuh proses juga ya, butuh proses waktu juga di sini ya. Tidak langsung bla gitu, langsung berubah gitu, gak bisa ya. Dia harus menstabilkan emosional dia dari orang-orang sekitar juga gitu ya, biar dia bisa stabil di sini ya. Itu juga untuk kebaikan hubungan kalian juga di sini ya. Wajarlah rasa emosional, cemburu, kesal, itu wajar ya. Itu adalah bagian dari suatu hubungan. Kalau tidak adanya emosional, pertengkaran, hubungan itu tidak akan pernah menjadi dewasa ya. Hubungan seperti apakah harus bertengkar kita baru dewasa? Enggak juga gitu ya. Tapi kita lihat dari sisi baiknya dari pertengkaran itu, setidaknya pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari di sana. Entah itu sikap pasangan kita, apa yang dia inginkan, disitulah kita belajar. Bukan malah mungkin ya saling menyalahkan satu dengan yang lain gitu. Aku nggak cocok sama dia, bubar aja gitu. Itu kadang pemikiran yang keliru ya. Selama masih bisa, kenapa tidak gitu ya. Karena mencari seseorang yang baru juga gitu ya, kalau sikap kita sendiri ya dari dalam diri kita itu belum berubah, akan terulang kembali. Nah, sudah hancur dengan yang ini, nyari orang yang baru, nah diri kita sendiri masih belum ketata, nah terulang kembali gitu ya. Makanya dari setiap hubungan, pakailah itu sebagai guru terbaik. Nih, apa yang harus diperbaiki ya. Kalau seandainya diri sudah merasa baik, sudah merasa cukup mengadakan suatu perubahan, kalau masih didominasi atau pasangan maunya sendiri, kalian tidak didengarkan, monggo, berarti kalian harus bisa mengambil suatu keputusan untuk kebaikan kalian sendiri gitu. Oke, di sini bisa ada si Scorpio, bisa ada Leo, dan bisa ada Virgo ya. Tetap semangat untuk yang memilih file nomor 2. Apapun yang kalian rasakan, dia juga ikut merasakan di sini. Oke. Sekarang Alisa ke file nomor 3 ya. Alisa meminta maaf ya untuk yang memilih file nomor 2 jika ada kata-kata Alisa yang tidak tepat atau tidak sopan dalam penyampaian. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3 ya, yang memilih Siung ya, yang memilih Siung di sini. Izinkan Alisa mensapel kartunya dulu ya, sabar. Oke. Maaf ya, di sini sedikit rame. Oke, di sini Alisa mensapel kartunya dulu. Kebetulan di sini ya ada tetangga memelihara ayam gitu. Jadi setiap Alisa reading, ayamnya ikut deh reading dia. Oke, untuk yang memilih file nomor 3 ya, apakah dia juga merasakan apa yang kalian rasakan? Apakah koneksi emosional kalian terkoneksi atau tidak di sini ya. Oke ya, Alisa akan sampel kartunya dulu.
semua ya. Nanti terakhir Alisa baru akan jelaskan. Oke. Berat sekali ya energi kalian yang nomor 3, yang memilih file nomor 3. Kalian menginginkan suatu kebahagiaan, semua orang pasti menginginkan itu. Ya, insya Allah kalian akan mendapatkan. Berpikirlah yang baik-baik ya. Apa yang kalian inginkan, insya Allah akan didapatkan. Oke, Alisa geser kartunya ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Di sini yang Alisa lihat, apakah gitu dia bisa merasakan juga apa sih perasaan kalian saat ini gitu ya. Rasa ketertekanan yang kalian alami ya, rasa ingin bebas, suatu beban yang sangat berat ya, dimana kalian ini menginginkan suatu kebahagiaan yang datang kepada kalian ya, dimana rasa sakit kalian sudah sepertinya tidak bisa nahan, sudah tidak kuat. Kapan waktunya aku bisa bebas dari semua rasa sakit ini? Kapan aku bisa bahagia? Begitu kan? Untuk yang memilih file nomor 3, dia merasakan gitu, kalian menginginkan suatu yang memang benar-benar di mana kalian itu bisa dihargai, di mana kalian itu bisa dianggap, dan di mana juga kalian di sini gitu ya bisa mendapatkan suatu kemenangan, di mana dalam suatu hubungan ya, ada seseorang yang bisa menyayangi kalian. Dia tahu apa yang kalian rasakan di sini. Menginginkan suatu kebahagiaan ya. Ada orang yang mencintai kalian dengan tulus. Itu dia tahu. Kalian menginginkan itu semua. Ya, menginginkan hubungan ini bisa berlanjut tanpa harus kalian saling menyakiti satu sama lain. Keluarga kalian juga setuju gitu. Dia juga tahu kalian merasa dalam suatu kesakitan. Dia juga tahu di sini kalian merasa dimanipulasi. Dia juga tahu dimanfaatkan secara finansial gitu. Tahu juga. Ya, perasaan kalian yang begitu sakit gitu ya. Dia tahu semua beban-beban kalian di sini. Beban dari dia juga yang sudah bikin kalian marah di sini. Karena dia juga tidak bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Ya. Dia tahu kalian sedang marah karena kesalahpahaman intinya ya. Dan di sini Alisa lihat gitu ya. Dia akan berusaha kok menjaga kalian. Ya, berusaha menjaga kalian, berusaha di sini untuk mewujudkan gitu ya. Apa yang menjadi impian kalian bersama di sini. Banyak tekanan batin ya yang Alisa lihat kalian untuk yang memilih file nomor 3 di sini. Begitu berat.
Sehingga orang-orang yang berada di sekitar kalian, ya, seperti orang entah itu pacar atau pasangan yang saat ini kalian tuju di sini, ya, merasa kasihan juga gitu ya dengan kalian di sini. Jadi dia tidak ingin menambah masalah gitu ya dalam hidup kalian, ya, karena sebelumnya kalian memang udah penuh luka-luka banget di sini yang Alisa lihat. Jadi semoga ya niat dia baik di sini akan memberikan kalian sedikit tidaknya, walaupun tidak semua bisa dia lakukan, akan memberikan kalian kebahagiaan gitu ya, walaupun kebahagiaan itu untuk kalian tuh kecil gitu ya nilainya gitu, tapi setidaknya dia sudah berusaha di sini ya. Karena dia nggak ingin juga kalian berada dalam situasi yang menyakitkan ya, karena beban ini ya mental juga yang kalian punya di sini, dia mengerti banget gitu, dia mempelajari banget gitu ya dari cerita kalian. Kalian sering cerita ke dia yang Alisa lihat, dan dia di sini berusaha untuk menampakkan diri dia gitu ya, walaupun sekecil apapun gitu kebahagiaan yang dia berikan gitu ya, dia sudah berusaha gitu, sudah berusaha di sini ya. Tidak ingin meninggalkan kalian dalam kesendirian, sudah berusaha untuk mendekap kalian gitu. Yang Alisa lihat seperti itu, dia akan berusaha mendekap kalian gitu ya. Walaupun saat ini mungkin ada yang sedang berhubungan jarak jauh ya, tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari komunikasi ya, entah itu lewat chat, dan dia juga tahu gitu ya, sebagian yang memilih file nomor 1 nomor 3 maaf ya, menganggap dia itu kurang usaha gitu ya, kurang ada usaha untuk mendekati kalian gitu, untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian gitu. Tapi justru di sini memang dia ingin memberikan gitu, ingin mengobati luka-luka kalian di sini yang Alisa lihat. Ya, perasaan dia ini ya tulus gitu kepada kalian ya. Dia tidak ingin membuat kalian dalam emosi yang tidak stabil ya. Setelah sebelumnya mungkin kalian sudah mengalami banyak luka di sini ya, banyak luka dan pernah ditinggalkan oleh seseorang ya. Dia tidak akan ya, dalam hati kecil dia tidak akan gitu ya memberikan itu kepada kalian, rasa sakit itu kepada kalian gitu ya. Dia paham banget gitu loh apa yang kalian mau, kebahagiaan, pasangan yang bisa mengerti gitu, dan menerima kalian apa adanya. Dia akan berusaha ya tetap menggenggam hati kalian setelah kalian merasakan namanya sakit di sini ya, ditinggalkan, dan kalian kayak sudah tidak percaya banget dengan seseorang gitu. Tapi orang ini akan berusaha kok ya, dia ini yang kalian tuju akan berusaha, walaupun toh dia ininya ya dianggap, usaha dia dianggap kecil gitu ya, tapi dia tetap, karena niat dia tulus di sini sama kalian ya. Koneksi hati kalian dengan dia, dianya yang di sini lebih kayak menyelami ya perasaan kalian di sini, berusaha banget gitu ya.
karena dia tahu kalian tidak ingin berada dalam situasi yang sama lagi, ya, entah itu kegagalan di dalam suatu hubungan, ya, kekecewaan, karena kalian sering mengalami berulang, malah yang Alisa lihat, ya. Dan ini di dalam hubungan ini intinya kalian masih dibayang-bayangi rasa itu. Dia tahu banget, ya. Jadi apapun emosional kalian di sini dia paham gitu. Karena ini adalah suatu trauma bisa dibilang, ya, untuk diri kalian. Jadi dia akan tetap, ya, membuat kalian merasa memiliki seseorang yang mencintai kalian dengan tulus gitu, ya. Dia tidak akan membiarkan kalian sendiri di sini. Oke. Tentu ini tidak akan resonate, ya, untuk semua yang menonton video ini, ya. Alisa selalu mengingatkan apapun yang Alisa sampaikan tolong disikapi dengan bijak. Kalau yang lebih jelas bisa mengadakan personal, karena energi kalian akan ditarik secara personal, ya, secara khusus oleh seorang reader. Dan orang yang kalian tuju gitu akan bisa dirasakan energinya, apakah dia sedang kalut atau sedang marah, ya, kepada kalian saat ini. Itu pasti akan diberikan oleh seorang reader, ya, karena bisa merasakan mungkin energi seseorang di luar sana. Oke, tetap semangat, ya, untuk yang memilih file nomor 3. Apapun beban mental yang kalian alami, yang kalian rasakan saat ini, percaya, ya, semua itu pasti akan berlalu. Jika ada seseorang yang pergi, yang mencurangi, ya, di dalam kehidupan, dan dia pergi begitu saja, ya, semesta dan Yang Maha Kuasa akan memberikan ganti yang lebih baik dari dia. Itu berarti bukan orang yang terbaik untuk kita. Tidak perlu merasa dia itu adalah sesuatu yang menorehkan banyak luka. Ambil aja dari sisi positifnya. Dia adalah seseorang yang telah memberikan pelajaran yang berarti dan berharga di dalam kehidupan kita. Setidaknya jika suatu saat atau nanti kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita bisa mengambil sikap dengan tepat, ya, dan bijaksana di situ. Itulah pelajaran dari suatu masalah, dan ini adalah perjalanan kehidupan yang harus dijalani, ya. Oke, tetap berpikir positif, ya. Salam santun. Alisa mengucapkan terima kasih karena sudah mampir ke channelnya Alisa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.